Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fiddin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmatnya, hidayah dan taufiknya, dan atas setiap penjagaan yang Allah hadirkan untuk kita. Kita bersyukur pada Allah, pada subuh ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang mulia, kita terus doakan saudara-saudara kita, terutama bagi saudara kita yang hari ini ditimpa ujian bencana. Aceh dan Sumatera pun di berbagai belahan wilayah lain di Indonesia, Semeru yang mulai meletupkan larvanya, dan berbagai tempat lain, termasuk tentu saja di wilayah-wilayah yang selama ini terus menerus diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bumi Gaza, Palestina. Ada hal yang menarik pasca bencana ketika media meliput gajah-gajah Sumatera yang ikut membersihkan jalanan, mengangkut bongkahan-bongkahan kayu dan bebatuan untuk bisa terbukanya akses jalan, menggunakan belalainya dan dijadikan sebagai alat mengangkut bahan-bahan. Satu bentuk perbuatan tanggung jawab, sesuatu yang tidak ia lakukan tapi ikut bertanggung jawab atas apa yang ada di hadapan. Kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, antara gajah Sumatera dan gajah Abraha, ini dua-duanya adalah gajah yang dieksploitasi oleh manusia. Diceritakan di dalam riwayat, gajah Abraha itu dipaksa untuk memasuki kota Makkah. Dalam Ibnu Ishaq dalam tarikhnya, gajah Abraha itu disebut, dinamai dengan nama Mahmud. Namanya Mahmud. Ia tidak pernah mau beranjak. Ia dipukul-pukul oleh Abraha untuk bangkit, tapi ia menolak. Lalu Abraha meminta pasukannya untuk memukul dengan kapak kepalanya, sampai sedemikian kerasnya, tapi gajah Mahmud itu tetap menolak. Sampai kemudian Abraha menggunakan apa yang disebut dengan muhajin, tongkat yang melengkung yang ujungnya ada besinya, untuk mengait bagian perutnya agar ia mau bangkit. Tapi tetap sang gajah ini menolak, bahkan sampai melukai, diseret kulitnya, terluka bagian perutnya, diceritakan dalam riwayat. Tapi gajah ini tetap menolak. Beberapa gajah yang lain akhirnya digunakan oleh Abraha sebagai tunggangan untuk menuju Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah.
Tapi perhatikan pula kisah ketika ia sudah memasuki wilayah perbatasan, ya, berada di sisi Makkah itu. Gajah-gajah itu menghentikan langkahnya. Ia menolak untuk masuk. Meski kemudian dicambuk berulang-ulang, dipaksa diseret, ya. Sebagaimana kita baca dalam banyak sejarah, yang akhirnya mereka terpaksa untuk memasuki itu dengan sekian banyak penyiksaan yang dilakukan. Ini gajah-gajah Abraha. Ia dieksploitasi demi kepentingan manusia. Hampir sama dengan gajah di Sumatera. Tapi gajah di Sumatera, gajahnya yang dieksploitasi. Gajah yang di Sumatera, habitatnya yang dieksploitasi, alamnya yang dieksploitasi oleh kerakusan manusia. Dipersempit ruang geraknya. Tercatat dari 2002, mungkin pernah kita sampaikan datanya di tempat ini, ada 10,5 juta hektar hutan Sumatera itu hilang sejak tahun 2002 sampai 2023. Habitat asli gajah Sumatera 5.700 hektar di Bengkalis hilang, dan hari ini tinggal hanya 1 hektar. Bisa kita bayangkan. Lalu ketika muncul konflik, gajah dipersalahkan dengan label ini gajah liar yang merusak keperkampungan, merengsek masuk ke wilayah pemukiman, dan semua dengan narasi-narasi yang menghinakan. Padahal semua akibat, ya, perbuatan ulah tangan manusia, tapi gajah yang menanggung akibatnya. Sampai kerakusan itu pun akhirnya merusak apa yang hari ini terjadi pada Sumatera, yang membuat 836 jiwa menjadi korbannya. 200 sekian masih hilang dalam proses pencarian. Ribuan rumah tenggelam. Sekian banyak gajah yang kemudian harus, ya, tewas akibat kerakusan. Ikhwan fiddin jamaah rahimakumullah. Maka sebagai muslim dan sebagai mukmin, menjaga fitrah, ya, keadilan dan kebertanggungjawaban ini adalah tugas kita, bukan tugas gajah. Kalau gajah hari ini digunakan untuk ikut membersihkan jalan, ia melakukan satu perbuatan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Kita manusia yang semestinya bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Dan ketika kita hari ini peduli, ini bagian dari keberimanan kita. Man la yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Siapa yang tidak mengambil urusan perhatiannya kepada mukmin lainnya, maka ia bukan bagian dari golongan kami. Maka hari ini kita membantah apa yang disebut dengan whataboutism. Kita membantah, menyangkal, mematahkan sekaligus apa yang dalam bahasa retorika disebut dengan whataboutism. Satu bentuk retorika penyanggahan dengan sesuatu yang tidak relevan. Apa-apa jua berjauh-jauh membantu Gaza. Ini nanang di Sumatera nyata parak lawan kita. Faktanya yang peduli pada Sumatera adalah mereka yang sudah lama peduli dengan Palestina. Adalah mereka yang selama ini peduli dengan Palestina. Adalah mereka yang paling cepat kepeduliannya terhadap Sumatera.
Dan itu terbukti, lihat ya, di TV Mujahidin kita. Berulang kali relawan Palestina hadir di masjid ini. Tak sedikit donasi yang terkumpulkan. Dan pada saat Sumatera diuji oleh Allah dengan bencana, adalah Jismu Mujahidin yang sampai sudah ke sana. Ini membuktikan bahwa justru biasanya nang katuju nyinyir itu nang biasanya mengulibi, bahasa kita kan mengulibi kan, menjauh-jauh membantu Gaza. Apa di wadah kita banyak nang perlu juga, itu biasanya nang ucap nang itu nang kada suah menyumbang apa-apa, nang kada suah berdonasi apa-apa. Justru biasanya mereka yang peduli jauh di Gaza, tak peduli jauhnya, tak peduli juga semakin apa dekatnya. Jauh dekat bagi mereka yang sudah punya jiwa keberimanan itu sama. Sebab kita semua insyaallah meyakini dan memahami tentang perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan mukmin itu, kata Nabi, dalam hal kasih sayangnya, fitawadihim wa tarahumihim, dan rasa saling mengasihinya, wa ta'atufihim, dan saling kelembutan, saling kepeduliannya, seperti satu tubuh, kal jasad, masarul jasad, seperti tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu anggota tubuhnya itu sakit, tertimpa satu masalah, tada'a lahu sa'irul jasad, maka semua anggota tubuh yang lain merasakan hal yang tidak nyaman. Bisa hari ya, terbangun, terjaga, semuanya merasa ada yang tidak nyaman. Bisa hari wal humma, dan panas. Respon tubuh kita yang sakit batis, panas kepala, berdetup jantung kita, tremor tangan kita, menggigil tubuh kita, tidak nyaman lidah kita. Semua merasakan hal yang sama, meskipun yang satu bagian tubuh saja yang terkena. Seperti itulah perumpamaan Nabi SAW. Maka tak peduli kita jauhnya Gaza atau dekatnya Sumatera, bagi kita sama. Tidak ada batas geografis, tidak ada batas teritorial. Di mana Muslim, di sanalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu saudara. Karena itulah jamaah rahimakumullah, kita bantah ya, apa yang selama ini menjadi ya, nyinyiran ya, ya, mereka-mereka yang sering-sering sekali menyatakan, buat apa selalu mengumpulkan Palestina ya, Gaza, di negeri kita masih banyak musibah dan bencana. Maka apa yang kita lihat di media saat ini, termasuk di Mujahidin yang tadi pagi, yang ba'da salat tadi kita perhatikan, ini membantah semua. Ini yang disebut dengan whataboutism. Orang yang selalu mempertanyakan hal yang tidak relevan dengan apa yang sudah selama ini berjalan. Kenapa begini? Kenapa harus itu? Kenapa tidak ini? Kenapa peduli itu? Kenapa kada yang di sini? Dan seterusnya. Padahal apa yang selama ini sudah dilakukan mengcover seluruhnya tanpa membedakan. Jamaah rahimakumullah, Gaza dan Sumatera hari ini diuji oleh Allah Jalla wa'ala.
dengan suhu ekstrim Gaza hari ini, minus sekian derajat. Sekian banyak anak yang sudah meninggal dunia karena kedinginan. Kita di Madinah saja itu kalau sudah musim dingin 8 atau 9 derajat itu sudah merasa, kadang sampai hampir terucap senyaman panas kayak ini jadi kisahnya, karena sudah terbiasa dengan hawa yang cenderung panas. Karena ternyata dengan hawa yang sangat dingin, sebahagian di antara jamaah itu sering ada yang kulitnya memerah dan kemudian gatal luar biasa karena dinginnya, karena cuaca yang tidak biasa. Kita bayangkan hari ini di Gaza dengan tenda-tenda yang seadanya, bukan di dalam rumah, bukan di dalam bangunan sebagaimana kita, tapi hanya dalam tenda-tenda biasa yang tiup angin membuka jendelanya, terbuka bagian atapnya, hanya tenda-tenda sederhana. Tapi itu saja cukup buat mereka bisa menuliskan satu kalimat yang mengguncang dunia. Tertulis di tenda mereka, hadza min fadli rabbi. Kita bisa bayangkan Pak, bagaimana memang level imannya biasa berbeda memang. Diuji sedemikian rupa, baru dapat tenda yang itu pun tidak cukup untuk menutupi dinginnya. Mereka sudah cukup untuk bisa mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini nikmat dari Tuhanku. Sebayangkan, sekecil itu saja kesyukuran mereka sudah bisa ditampakkan. Padahal sudah sekian banyak anak yang meninggal karena tidak tahan dengan kedinginan. Belum lagi hujan yang bisa menyebabkan banjir pada beberapa wilayah Gaza hari ini. Maka kalau kemudian saat ini masih ada yang menyampaikan tentang duka di Gaza yang belum sirna, meski ada gencatan senjata dengan sekian banyak pengkhianatannya, jangan kemudian kita terjebak pada kalimat whataboutism. Ngapain ngomongin Gaza? Ini loh, cek dulu Sumatera. Nah, mesti mereka yang selama ini bicara Palestina tak perlu diminta untuk peduli kepada Sumatera. Mesti mereka lebih cepat untuk membantu saudaranya yang di Sumatera. Ulun yakin ya. Karena itu sudah bagian dari jiwa ya, yang sudah terbiasa. Coba saja mesti ya, dia akan mampu memilah sendiri mana bagian untuk saudaranya yang di Gaza, mana yang untuk di Sumatera. Kan ini bagian dari panggilan jiwa. Dan di Sumatera hari ini pun tidak kalah heroiknya ketika dikabarkan seorang korban ya, di Aceh yang meminta, hai muallim, berhentilah untuk menangis. Viral ya, video seorang warga Aceh yang meminta pemimpinnya untuk berhenti menangis ya. Kita adalah anak-anak yang kuat. Tsunami sudah kita lewati, konflik Aceh yang selama bertahun-tahun mereka sudah jalani, banyak hal yang sudah mereka ya, lewati dalam hidup ini. Maka ia minta kepada sang pemimpin untuk tidak menangis ya, karena kita adalah rakyat yang kuat. Masya Allah. Sampai di ujung kalimat ia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa ujian itu menimpa kepada orang-orang yang beriman ya. Ya, ini aneh juga nih, ada beberapa narasi di media itu yang menyudutkan
Ini cara pandang kita yang boleh jadi keliru, atau cara pandang mereka yang menuliskan yang mungkin keliru, bahwa tidak semua sesuatu yang sifatnya musibah itu bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu kita yang hari ini sedang baik-baik saja, kita menyebutnya sebagai satu anugerah dan berkah. Ya. Tidak mesti semua yang kena musibah itu adalah karena Allah menghukum mereka sebagai bentuk hukuman atas perbuatan mereka. Karena kan ada saja narasi yang menyebutkan ini karena warga Sumatera, warga Aceh dan seterusnya. Sama kayak dulu tsunami. Dulu tsunami juga begitu, muncul di berbagai lini media. Ini karena di Aceh ini banyak namakan ganja. Ini karena di Aceh ini banyak maksiatnya. Ini karena di Aceh ini sebetulnya ada macam-macam. Ya. Kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan menyematkan status musibah sebagai hukuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kepahitan kalah dalam Uhud, ini musibah. Bahkan paman beliau Hamzah yang paling disayangi syahid di perang itu. Lalu kemudian kita mengatakan bagaimana mungkin manusia terbaik dengan pasukan sahabat yang terbaik itu bisa kalah. Apakah kemudian kita mengatakan ini hukuman? Itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin yang tegas lagi adil. Dalam kurun panjang kepemimpinannya 10 tahun, ada wabah ta'un yang merenggut ribuan jiwa. Para sahabat ketika itu, ada masa kelaparan di masa Umar, sampai datang penduduk Mesir dan Syam untuk membantu. Pertanyaannya, jika musibah itu sebagai hukuman, lalu kemana kita menempatkan Umar bin Khattab sebagai pemimpin? Ya, kita tidak bisa melihat ini sebagai hitam putih. Atau ketika kita hari ini aman-aman saja, lalu kita menganggap bahwa kita penuh dengan keberkahannya. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita lihat sebagai satu hal yang bagi kita itu ujian, boleh jadi itu keberkahan. Bagi kita itu keberkahan, bisa saja itu menjadi ujian. Karena tidak bisa hitam putih semacam itu. Karena Allah pada hakikatnya tidak pernah salah menempatkan takdirnya. Nabi Yusuf alaihi salam yang gantengnya, yang wajahnya, ketampanannya nyaris sempurna, justru mendapatkan problematika dari apa yang kita menyebut sebagai keberkahannya. Kalau kita hari ini melihat ada muha nang gagah, wajah nang tampan, orang mengatakan kalau sudah good looking ini setengah masalah hidup selesai. Kalau sudah punya good looking, setengah persoalan hidup bisa selesaikan. Melamar gawian nyaman, minta sumbangan lakas, hendak jadi artis jalan tol, pasang wajah jadi pejabat dipilih orang, biar kada tahun nang kayak pakisahnya mun muha pina bungas jadi kita hari ini. Lalu kita mengatakan mun muha pian ini masya Allah, ini berkah. Tapi tidak bagi Yusuf alaihissalam. Justru dengan ketampanannya, hidupnya mengalami berbagai problematika. Dikucilkan oleh saudaranya, ya. Dibenci, ia masuk ke dalam sumur, ditinggalkan di tempat yang gelap, diperjualbelikan layaknya barang, mengalami human trafficking, ya. Dijadikan sebagai objek syahwat bagi perempuan.
diminta untuk melanggang, ya, berlenggak-lenggok di depan, berjalan di depan para perempuan yang haus dengan, ya, sexual harassment, ya. Ini Yusuf. Maka ketika kemudian Yusuf di penjara, yang kita mengatakan wah Yusuf diuji ini dengan penjara, justru Yusuf mengatakan asijnu ahabbu ilayya, ini yang aku handaki, penjara ini barokah. Aneh, Pak. Kita melihat penjara sebagai ujian, justru Yusuf merasakan ini adalah anugerah. Ketika kita mengatakan wajah tampannya adalah satu anugerah, Yusuf justru menyatakan bahwa ini adalah musibah. Tidak hitam putih. Maka kalau hari ini kita aman-aman saja, jangan-jangan ini ujian buat kita. Ini ujian buat kita. Apa yang hari ini ditimpakan Allah kepada saudara-saudara kita Muslim di Gaza, Muslim di Sumatera, boleh jadi ada barokah yang Allah siapkan untuk mereka. Karena itulah maka husnuzan kita kedepankan. Jangan lagi ada, ya, kalau memang ada rentetan, ya, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, ini bukan pada ujiannya, ini hukuman bagi para pelaku memang, sebagai evaluasi besar bagi bangsa ini, terutama pada pemimpinnya, terkait dengan aspek kebijakannya, dengan izinnya, pengelolaannya, dan seterusnya. Tapi bagi kemudian yang merasakan dampaknya, maka ada di situ keindahan yang Allah siapkan. Sehingga ada ulama mengatakan kenapa banyak orang mukmin itu, ya, mereka para pejuang itu lahir dari satu kedukaan, dari derayan air mata, dari sekian banyak luka, karena Allah ingin wazulzilu, Allah ingin guncangkan dulu mereka agar tidak lagi bersandar pada manusia. Allah guncangkan agar kaki mereka kokoh, yang setelahnya Allah akan siapkan untuk diberikan beban amanah agar mereka sanggup untuk memikulnya. Inilah yang mungkin, ya, ketika justru kita merasa baik-baik saja, berarti ada yang, ya, kita lakukan introspeksi, muhasabah diri. Semoga dengan ini kita bisa terus, ya, membangun rasa husnuzan kepada setiap saudara-saudara kita. Ikhwan fiddin jamaah rahimakumullah. Maka dengan Gaza dan Sumatera, dua tempat yang hari ini tampak dalam pandangan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya juga menguji akan kepedulian kita, menguji akan perasaan kita. Apakah ada rasa yang sama yang dirasakan oleh kita terhadap apa yang saat ini dirasakan oleh mereka? Jika tidak, maka ada yang keliru dalam keimanan kita. Sebab mukmin yang sejati adalah mereka yang punya empati, yang sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Maka mari kita lakukan perenungan dan terus hadirkan kepedulian pada saudara kita dengan apapun yang kita bisa, minimal dengan doa-doa kita. Sematkan dalam doa kita, semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah kuatkan kesabarannya, Allah ganti yang lebih baik bagi yang kehilangannya. Itulah doa-doa yang bisa kita lantunkan untuk saudara-saudara kita. Plus jika memang ada dana yang bisa kita berikan kepada mereka untuk membantu meringankan, menghadirkan sedikit senyuman, mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan. Maka melalui Masjid Mujahidin, Lazismu Mujahidin, dan mungkin yang lain, silahkan terus untuk melakukan gerakan kemanusiaan sebagai wujud, ya,
refleksi dari iman itu sendiri. Man la yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Nabi tidak mengakui sebagai bagian dari umatnya bagi kita yang tidak memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, apa yang ada pada saudara kita di Gaza dan di Sumatera hari ini, Allah ringankan beban dan kesulitan mereka. Allahumma ayyidhum bi ta'yidika wahfazhum bi hifzikal amin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.